Halo semuanya, selamat pagi dan selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang pengantar praktikum survei manajemen informasi pertanahan. Nah, untuk minggu ini kita sudah mulai kuliah online karena belum ada kejelasan sampai kapan virus ini akan berhenti. Jadi untuk memulai praktikum ini saya akan menjelaskan sekilas bahwasanya materi praktikum yang telah kita sepakatin di awal semester kita akan rubah sedikit, rombak sedikit karena kita nggak mungkin praktikum lapangan. Nah, oleh karena itu pada minggu ini saya akan memajukan materi tentang pengolahan data. Jadi untuk praktikum lapangan saya taruh tentatif di sini yaitu pada minggu ke-13 sampai 15. Kita akan kalau memungkinkan untuk praktikum lapangan, kita lanjutkan praktikum lapangan. Jika tidak memungkinkan, kita akan melakukan praktikum dengan data hasil pengukuran lapangan. Jadi kalian tinggal mengolahnya saja atau tugas lain. Jadi untuk materi-materi yang harusnya setelah UTS saya majukan sebelumnya, yaitu mulai dari menambahkan data di QGIS dengan melakukan topologi. Nah, selanjutnya ada editing data di QGIS dan basis data. Untuk pengaturan basis data ini kita menggunakan perangkat lunak pgadmin. Nah, setelah melakukan editing data dan pembuatan basis data, minggu selanjutnya kita akan melakukan pengisian atribut. Pengisian atribut ini menggunakan QGIS dan pgadmin juga, di mana kita akan melihat hubungan antara QGIS dan pgadmin, apakah sudah terkoneksi satu sama lain atau belum. Jadi pemberian atribut tidak hanya menggunakan QGIS, tapi juga pemberian atribut ini menggunakan pgadmin. Nah, minggu selanjutnya yaitu desain basis data relasional. Kalian tentunya sudah belajar tentang sistem basis data, di mana kalian membuat masing-masing basis data, kemudian membuat hubungannya. Nah, selanjutnya itu setelah menggunakan membuat sistem basis data relasional, kita akan melakukan query. Nah, itu juga kalian sudah familiar dengan pembuatan query, sama seperti di sistem basis data. Nah, ini menggunakan perangkat lunak, pgmodeler, dan QGIS. Nah, setelah itu minggu selanjutnya adalah minggu pengukuran batas bidang tanah, pembuatan GU, pembuatan peta dasar pendaftaran, peta bidang, dan pengembalian batas. Nah, ini masih saya tulis tentatif karena saya melihat kondisi kedepannya bagaimana. Jadi seharusnya kalau di survei dan manajemen informasi pertanahan itu 1-6 ini tetap dilaksanakan. Kemudian nomor 13 sampai 15 baru 7 sampai 12. Tapi karena kondisinya seperti ini, maka 7 sampai 12 ini yang harusnya di akhir saya majukan seperti itu. Itu alasan saya, karena saya masih berpositif thinking wabah virus corona ini akan segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti semula lagi gitu. Nah, untuk praktikum hari ini saya sudah sertakan modul di ELOK, kalian bisa pelajarin di ELOK. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ingin ada diskusi, silahkan melanjutkan diskusi di grup WA atau bisa personal message ke saya atau ke asisten. Nah, gitu. Nah, tapi mungkin lebih efektifnya kalian bisa di grup aja. Jadi kalau misalnya kalian menemui kendala, ternyata ada mahasiswa lain yang menemui kendala, kita bisa jawab bareng-bareng di situ. Nah, untuk pertama kali, jadi hasil pengukuran lapangan itu harusnya digambar dalam bentuk AutoCAD, karena hasil pengukuran lapangan kalian memiliki informasi sudut dan jarak. Nah, penggambarannya itu menggunakan AutoCAD, bukan Surpak, bukan QGIS, maupun bukan ArcGIS, jadi pakai AutoCAD. Nah, dari AutoCAD di sini kalian akan buat fitur, misalnya fitur jalan, fitur bidang tanah itu dalam layer-layer terpisah. Dan nanti format filenya itu disimpan dalam format DWG atau DXF. Nah, setelah mendapatkan format DWG atau DXF,
untuk menambah kemampuan analisis fitur kalian, layer kalian, maka harus dikonversi ke format SAP atau format GIS karena akan memudahkan kalian untuk melakukan analisis lebih lanjut. Contoh analisisnya apa sih? Sebenarnya analisisnya itu bisa dengan mengetahui luas bidang tanah, kemudian keliling bidang tanah, kemudian bisa mengetahui harga suatu bidang tanah, atau bisa mengetahui bidang tanah terdampak atau bidang tanah di samping-samping bidang tanah tertentu gitu. Jadi aspek ketetanggaannya itu dapat. Nah, kemudian saat kalian mengkonversi dari DXF ke SAP, hasilnya itu masih dalam bentuk garis semua. Padahal seperti kita tahu bidang tanah itu bentuknya poligon. Jadi kita harus mengkonversi garis bidang tanah tersebut ke dalam bentuk poligon. Kita menggunakan tools yang ada di QGIS. Saya jelaskan di modul, kalian bisa lihat modulnya. Nah, setelah jadi bentuk poligon, hasilnya itu pasti tidak akan sempurna. Masih ada bolong-bolong di sana sininya. Oleh karena itu, kalian harus melakukan pengaturan topologi supaya dapat diketahui mana fitur yang masih mengandung kesalahan, mana yang tidak. Untuk bidang tanah, aturan topologi yaitu ada 5, di sini untuk area ada 5, tetapi minimal kalian harus memasukkan 2, yaitu must not overlap dan must not overlap, must not have gap. Sedangkan untuk lain-lainnya itu opsional, kalian boleh tambahkan, boleh tidak, seperti itu. Nah, setelah kalian melakukan pengaturan topologi, jangan lupa divalidasi supaya pengaturannya itu benar. Nah, setelah dilakukan validasi, akan kalian ketahui bidang tanah mana yang mengandung kesalahan. Nah, kalian perlu edit itu bidang tanah. Diedit satu persatu menggunakan beberapa toolbar yang ada di QGIS, yaitu ada Advanced Digitizing Toolbar, kemudian ada Digitizing Toolbar, ada Set Digitizing Toolbar, dan ada Snapping Toolbar. Nah, ini perlu kalian aktifkan satu persatu. Mungkin kalian belum familiar, oleh karena itu di dalam modul saya kasih tugas di mana kalian jelaskan fungsi masing-masing icon yang ada di toolbar ini. Nah, setelah itu kalian edit sehingga hasil bidang tanahnya tertutup seperti ini. Jadi tidak ada bolong lagi di sana sini. Bolong pun itu adalah merupakan jalan, nggak masalah kalau jalan. Nah, hasilnya ini kalian gunakan untuk praktikum minggu selanjutnya. Nah, karena minggu selanjutnya itu harusnya jadwal UTS, maka kita akan menunggu keputusan dari program studi baiknya seperti apa. Tapi untuk jaga-jaga kalian selesaikan dulu dalam waktu 1 minggu ini gitu. Dan jangan lupa untuk praktikum hari ini kalian buat bukti kinerja praktikum. Jadi saya tahu kalian itu melakukan praktikum hari ini, sekaligus bukti kinerja praktikum itu saya gunakan sebagai daftar hadir kalian. Nah, dari bukti kinerja praktikum itu isinya apa? Nah, isinya itu bagian paling atas ada nama tentunya, kemudian ada NIM kalian. Nah, setelah kalian mencantumkan nama dan NIM, selanjutnya isinya adalah deskripsi singkat. Misalnya kalian melakukan konversi gitu. Jadi dijelaskan singkat tuh, deskripsi singkat. Boleh 1 baris, boleh 2 baris, minimal 1 baris, tapi harus ada deskripsinya. Kemudian kalian tampilkan screenshotannya. Nah, hasil bukti kinerja praktikum ini nggak harus selesai. Saya akan melihat di sini kinerja kalian itu sejauh apa. Nah, dikumpulkan hari ini juga. Jadi saya cuma ngasih waktu tenggang kalian itu 1 jam. Karena kalian untuk kelas A ini kan selesai jam 15.30. Jadi maksimal dikumpulkan di elok itu 16.30. Dan setelah itu kalian udah nggak bisa upload, di cut off. Nah, nanti untuk kelas B juga begitu. Dikasih tenggang waktu 1 jam dari maksimal batas akhir waktu praktikum kalian gitu. Nah, untuk diskusi lainnya, kalau misalnya masih ada pertanyaan atau masih ada yang belum paham, kita akan bahas melalui grup WA untuk lebih jelasnya. Dan saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan.
dengan studi pembelajaran seperti ini, online seperti ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, amin. Oke, video ini saya akhiri. Silahkan melanjutkan praktikum dengan melihat modul yang sudah saya upload di Elok. Terima kasih, selamat mengerjakan.